Izinkan Tuhan, bawa hati kami ini Tuhan terus mendekat kepada Engkau. Kerinduan yang terus menerus ada untuk terus mencari Engkau. Kerinduan untuk terus menerus mendengar suaramu. Tahu apa yang jadi isi hatimu Tuhan. Urapi lidah bibir anakmu, setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir ini remamu Tuhan yang disampaikan. Apa yang jadi isi hatimu, itu yang berbicara buat pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Satu demi satu dari kami ini Tuhan. Bawa kami jadi anak-anak yang menyukakan hatimu. Anak-anak yang tahu apa yang jadi keinginan dan rencanamu di dalam kehidupan kami. Kami terima firman-Mu hanya di dalam satu namamu Yesus Tuhan kami berdoa. Engkau yang diurapikan, diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin. Katakan be blessed, be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Gak berasa saudaraku, kita masuk di dalam satu seri firman Tuhan yang baru Pak di bulan Juli. Saya akan menyampaikan satu firman yang berjudul The Covenant of Greatness. Bertepatan dengan baru saja minggu yang lalu ya saudaraku, minggu kemarin kita menyelesaikan UC dan kita menerima rema yang dari Tuhan. Apa Bapak Ibu ada yang masih ingat? Becoming a Great Nation. Saya percaya bukan satu kebetulan di bulan Juli ini justru firman Tuhan melanjutkan rema dari UC. Covenant of Greatness. Pada bagian yang pertama ini saudaraku, saya akan membagikan satu pesan firman yang berjudul When Calling Meets Destiny. Ketika panggilan berjumpa dengan tujuan ilahi. Saya akan memulai dengan menanamkan satu understanding ini dulu ya Bapak Ibu. Saudara dipanggil Tuhan untuk jadi besar. Oh saya nggak dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Dalam kehidupanmu ada rencana Tuhan yang besar. Saya akan memulai terlebih dulu dengan mengajak saudara membaca saudaraku dari Kejadian pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. This is when everything began, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Boleh bantu saya baca dengan suara keras ayatnya yang kedua, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3 sama-sama dengan suara keras. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang baru saja kita baca ini Bapak Ibu adalah satu momen pada saat Abraham berjumpa with the great God. Disitulah ketika dia berjumpa with the great God, dia menerima yang namanya covenant of greatness. Nah saya akan mengajak terlebih dulu untuk saudara melihat apa sih isi dari covenant of greatness ini. Kita balik lagi di ayatnya yang kedua. Di sini dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bolehkah kalau saya mengatakan seperti ini? Tuhan akan membuat engkau besar. Izinkan saya memperkatakan ini dalam kehidupanmu, engkau tidak pernah boleh kecil. Aminnya yang paling keras. Izinkan saya mengatakan kepada setiap saudara yang ada di tempat ini, atas tempat ini nggak ada yang biasa-biasa. Tuhan buat engkau besar, pekerjaanmu dibawa menjadi besar, bisnismu dibawa menjadi besar,
Kedua tangan yang kau angkat ini yang dikerjakan tanganmu, dibuatnya jadi besar. Aminnya boleh sekali lagi yang paling keras, saudaraku. Bukan hanya itu saja, dia mengatakan aku akan memberkati engkau. Artinya tangannya dikedangkan atas saudara. He is not against you. Hari ini jangan pernah ada satu orang pun yang berpikir, Pastor, Tuhan sudah tidak menyertai saya lagi. Pastor, Tuhan sudah tidak bersama saya lagi. Tuhan sudah enggak sayang sama saya lagi. Firman ini mengatakan, dia memberkati engkau. Bahkan dia membuat namamu masyhur. Banyak orang Kristen takut terkenal, Bapak Ibu. Sebagian punya pemikiran yang bahkan salah. Pastor, kalau terkenal itu sombong. Ada perbedaan antara terkenal dengan sombong. Terkenal aja. Perkara terkenal milih sombong itu ceritanya beda, saudaraku. Yang sepakat katakan amin. Tetapi hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, yes, bukan hanya keinginanmu, justru kerinduan hatinya Tuhan. Engkau dibuat terkenal, termasyur, ternama, terpuji, terhormat. Saya berkatakan, saudaraku, di dalam lini usaha saudara, apa yang engkau kerjakan, engkau dibuat terkenal. Bahkan saya tantang di tempat ini, kalau ada YouTuber yang ada di tempat ini, jadilah terkenal dan permuliakanlah nama Tuhan. Bukan hanya itu, engkau dibawa Tuhan menjadi terkenal dengan satu tujuan. Dipakainya engkau menjadi berkat. Dimanapun engkau berada, berkat itu bukan hanya cukup untuk dirimu. Dimanapun engkau berada, berkat itu diberikan supaya engkau bisa jadi berkat. Bukan hanya itu saja, saudaraku, saya perkatakan lagi atas kehidupanmu, barang siapa memberkati engkau diberkati. Ini bukan saudara arogan loh, tapi itu janji firman loh. Barang siapa mengutuk engkau dikutuk, melalui engkau semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat. Boleh nggak ada orang-orang di tempat ini yang saya tantang, saudara? Berapa banyak dari saudara ketika kau dengar kebenaran firman ini, kau berani terima itu as is? Jangan didiskon. Hanya karena situasi dan kondisimu, jangan pernah diskon firman Tuhan. Kalau firman ini mengatakan melalui engkau semua kaum di muka bumi mendapat berkat, dijadikan dijadikan atas hidupmu. Boleh aminnya yang paling keras. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kabar baiknya, saudara, covenant ini bukan hanya diberikan kepada Abraham. Kabar baiknya, Galatia 3 ayatnya yang ke-29 mengatakan, saudaraku, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Boleh saya bertanya, berapa banyak di tempat ini yang percaya saudara milik Kristus? Angkat tangannya yang tinggi-tinggi. Wow, boleh nggak kalau begitu saya mengatakan firman ini untuk saudara? Firman ini berlaku bagi saudara. Hari ini saya berjumpa dengan keturunan Abraham. Dan karena saudara keturunan Abraham, ayat ini berkata, engkau berhak menerima janji Allah. Jadi. Boleh sekali lagi amin yang paling keras. Dijadikan atas kehidupanmu. Karena engkau milik Kristus, engkau berhak atas janji ini. In case ada di antara sebagian saudara yang saudara berkata, Pastor, siapalah kami ini? Kalau dibandingin sama Abraham, kayaknya kemana-mana kami gak akan pernah bisa menang. Kami cuman orang kecil, Pastor. Kami cuman debu, Pastor. Tapi izinkan saya mengatakan ini, pada saat Tuhan berjumpa dengan Abraham, he was a nobody. Dia bukan siapa-siapa. Pak, berarti boleh nggak saya tarik logikanya?
Kalau terhadap Abraham yang bukan siapa-siapa saja, dia bisa pakai, dia bisa genapi rencananya. Maka saya rasa tidak terlalu sulit untuk dia mengerjakannya dalam kehidupanmu. Bukan hanya Abraham was a nobody, Abraham dan keluarganya itu bahkan masih penyembah berhala. Halo, pastor, buktinya mana? Yuk kita buka. Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang kedua. Kita lihat. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Apa saudaraku? Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ diam nenek moyangmu. Siapa nenek moyang saudara? Yakni Terah. Siapa Terah? Ayah Abraham dan ayah Nahor. Nahor ini saudaranya Abraham. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Just in case ada di tengah-tengah saudara yang saudara sedang memperjuangkan keluargamu. Mungkin engkau bahkan berkata kepada saya, pastor, saya satu-satunya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di keluarga saya. Hari ini saya perkatakan saudaraku, kalau dia kerjakan untuk Abraham, dia kerjakan atas keluargamu. Satu orang di dalam keluargamu diselamatkan, maka seisi rumahmu menerima anugerah keselamatan. Aminkan dengan suaramu yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kalau dia kerjakan itu untuk Abraham, Pak, tidak terlalu sulit dia kerjakan di dalam kehidupanmu. Dan by the way Bapak Ibu, kalau saudara baca di seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, again and again, saudara akan mendapati, bukan ayat ini satu-satunya yang berbicara tentang covenant of greatness. Again and again, saudara akan membaca lagi dan lagi. Yes, dia mau membuat engkau besar. Saya buktikan ya, kita lihat ya. Kita buka di dalam Ulangan pasalnya yang ke-26 yuk. Ulangan 26 ayatnya yang ke-19 ngomong gini. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya. Untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Dia akan mengangkat engkau. Bolehkah saya artikan dia akan membuat engkau berhasil? Saya enggak mendengar amin yang paling keras dari tempat ini. Dia akan mengangkat engkau. Bolehkah saya mengartikan dia akan membuat engkau berhasil? Bukan hanya berhasil karena melakukan yang enggak baik loh Bapak Ibu. Tapi terpuji, ternama, terhormat. Berhasil, tapi orang-orang respect karena engkau mempercayai nilai-nilai kebenaran firman. Engkau berhasil, tapi orang-orang respect karena yes, engkau memegang kejujuran, engkau memegang integritas. Ternama, sekali lagi diulang ya Bapak Ibu. Yes, Tuhan mau engkau terkenal. Senggol kiri kanan, jangan sungkan kalau terkenal. Halo, yang sepakat aminnya yang paling keras. Tuhan mau engkau terkenal. Karena dengan cara itulah namanya dipermuliakan. Come on, go ahead. Jadilah yang terkenal di lini bisnis saudara. Somehow kalau orang mencari barang-barang tertentu, tokomu nomor 1 yang paling terkenal. Kalau orang search, toko apa? Misalkan ya saudaraku, toko besi apa yang paling terkenal di Jogja? Yang muncul nama tokomu. Kalau orang search restoran apa yang paling, misalkan restoran jual ini nih yang paling terkenal di Jogja apa? Nama restoranmu yang muncul. Bahkan saya perkatakan, jangan sungkan, jadilah artis-artis yang terkenal. Oh saya nggak dengar amin yang paling keras. Jadilah fotografer yang terkenal. Oh satu demi satu saudaraku. Karena yes, terkenal jangan karena sensasi. Aminnya yang paling keras. Terkenal bukan karena tercemar. Terkenalnya
karena terhormat. Orang melihat hidupmu, mereka melihat artis-artis yang lain, tapi bagaimana mungkin artisnya keluarga Allah, takut akan Tuhannya luar biasa. Nama Yesus yang disebut, nama Yesus yang ditinggikan, jadilah terkenal. Itu yang Tuhan mau atas hidupmu. Tapi bukan hanya itu saja saudaraku. Saya tambahkan lagi boleh? Yuk. Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi saudara akan melihat, Tuhan akan mengangkat engkau. Saya harus mengatakan ini, Pak, Dia mau mengangkat hidupmu. Yes, diulang berkali-kali. Dia mau mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Saya nggak peduli dunia mau mengatakan apa, saya nggak peduli mau dunia katakan, Pastor, bumi ini berputar, sebentar di atas lalu ke bawah. Yang saya tahu firman Tuhan berkata, engkau tetap naik. Bumi boleh berputar, engkau tetap naik, bukan turun. Tetap naik Pak, artinya kalau saat ini engkau sudah di atas, engkau akan naik lagi. Tetap naik Bu, artinya from glory to glory to another bigger glory. Yang kau lihat saat ini jauh lebih besar. Tuhan kerjakan atas hidupmu. Boleh saya dengar aminnya yang paling keras? Star, come on. Kalau tepuk tangan boleh yang paling meriah. Kalau dibilang naik, terus dan gak turun semua amin. Tapi ayat ini belum selesai loh Bapak Ibu. Masih ada ekornya. Karena ada banyak orang ngomong sama saya, Pastor, mana? Firmannya bohong. Mana Pastor, kenyataannya gak demikian. Tapi ayatnya belum selesai. Apabila dengan suara keras 2-3, baca sama-sama. Engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Yang namanya dilakukan dengan setia hanya di awal saja. Yang namanya dilakukan dengan setia hanya pas baik saja. Yang namanya dilakukan dengan setia, lakukan sampai akhir. Lakukan sampai engkau dibawa berkemenangan. Finish well, finish strong. Oh come on, Star. Kalau amin, tepuk tangannya yang paling meriah. Senggol kiri kanannya. Ini pendeta emang gila. Jadi bilang aja amin, haleluya, tepuk tangan yang paling keras. Saudaraku, boleh nggak sih saya tanya? Saya rasa nggak dosa ya di gereja kita tepuk tangan dan bilang amin? Halo? Halo? Saya berdoa keluarga Allah, justru keluarga Allah yang saya tahu ya saudaraku, apinya menyala-nyala. Yang saya kenal dari dulu kalau bicara tentang keluarga Allah, itu jemaatnya aminnya melebihi kerasnya suaranya pembicara yang khotbah, saudaraku. Itu yang saya tahu, rumornya begitu. Coba senggol kiri kanan, itu rumor apa beneran? Kalau amin, aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Lakukan dengan setia. Bukan hanya itu saja. Yesaya, yuk kita buka lagi. Belum selesai saudara. Tuhan itu kalau mau pakai engkau, dia pakai engkau besar. Yesaya 49 ayatnya yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Apa maksud ayat ini saudaraku? Terlalu sedikit restoran saudara itu cuman terkenalnya di level Jogja. Terkenalnya level nasional. Terlalu sedikit terkenalnya level nasional. Terkenalnya sampai ke bangsa-bangsa. Itu
Itu yang mau Tuhan kerjakan. Apapun yang dikerjakan tanganmu ini, Tuhan bawa sampai bangsa-bangsa. Tuhan bawa besar. What's your point, Pastor? Saya bawa ke poin saya ya, saudaraku. Sejak dari dulu, ribuan tahun yang lalu, dia sudah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu untuk menjadikan engkau besar. Rencananya tidak pernah kecil. What's your point, Pastor? Ini poin saya. Kalau toh saat ini kondisimu berkebalikan dengan apa yang saya katakan, come on Pak, izinkan saya mengatakan ini. Jangan terima keadaanmu saat ini. Jangan merasa puas dengan situasimu saat ini. Karena janjinya tidak pernah menjadikan engkau kecil. Perjanjiannya tetap berlaku sampai detik hari ini. Saya berhadapan dengan keturunan-keturunan Abraham. Itu sebabnya engkau berhak menerima janji. Dan janjinya engkau jadi besar. Even kalau saat ini, Bu, Pak, situasimu tidak seperti yang kau harapkan. Secara manusia hitam di atas putih, Pastor, mana bisa aku dibawa besar dengan keadaanku. Even if, kalau toh keadaanmu seperti itu, sama seperti anak yang terhilang. Boleh nggak katakan seperti anak yang terhilang? Di rumah bapakku ada banyak makanan. Jangan terima situasimu. Katakan this is not where I belong. Aku tidak menjadi bagian dari yang kecil. Katakan seperti anak yang terhilang, Pak. Di rumah bapakku ada banyak makanan. Bapakku selalu punya rencana yang besar untuk anak-anaknya. Bapak yang besar tidak mungkin punya rencana yang kecil buat saudara. This is my point, Pak. Jangan nyaman dengan situasimu sekarang. Jangan berdiam diri kalau engkau saat ini sedang terpuruk. Come on. Seperti anak yang hilang, bangkit kembali, jangan menyerah, jangan tertunduk, jangan terus melihat ke bawah, rencananya besar atasmu, jadi. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. In case ada di sebagian dari saudara engkau berkata, Pastor, saya baik-baik saja kok. My life was okay. Kalau your life is okay right now, I rejoice with you. Saya bersuka cita dengan situasi saudara. Saya senang melihat kehidupan saudara baik-baik saja. Tapi boleh nggak saya kirim invitation kepada saudara? I give you a challenge, saya berikan tantangan kepada saudara. Karena yang saya tahu, Tuhan mau bawa from good to great. Tidak cukup okay. Come on. Pada saat Tuhan memanggil Abraham, Pak, keadaannya okay. Abraham tidak berasal dari keluarga miskin loh, Bu. Sorry. Mereka baik-baik saja. Abraham bisa puas menjadi orang yang pengusaha di kampungnya, Bapak Ibu. Abraham mungkin bisa settle dengan tinggal di antara kaumnya. Tapi momen di mana dia berjumpa dengan the great God. Dia menerima satu undangan, satu invitation. To become great. The covenant of greatness. Dan sejak dari hari itu, the journey began. Abraham yang seharusnya mungkin jadi seorang pengusaha, mungkin orang terkenal di kampung halamannya, saudaraku. Tapi perjalanan itu membawa Abraham berjumpa dengan orang sekelas Firaun.
Pada zaman itu saudaraku, Firaun itu mungkin bisa dikatakan adalah kalau sekarang ini presiden yang paling berkuasa dari negara adidaya, saudara. Bagaimana bisa orang seperti Abraham berjumpa dengan orang sekelas Firaun? Tapi momen di mana dia mengikat perjanjian dengan the great God. Roller coaster Pak hidupnya. Berjalan bersama Tuhan gak selalu mudah. Tapi senggol kiri kanan seru kok. Asik kok. Itu momen di mana tiba-tiba Abraham dengan cara Tuhan yang ajaib. Firaun digerakkan memberkati Abraham dengan berbagai macam pemberian. Seorang Abraham yang hanya, apa saudaraku? Mungkin orang biasa-biasa, saudara bilang no one, nobody. Dibawa untuk raise up an army. Melatih orang-orangnya menjadi pasukan sampai bisa menyelamatkan Lot, Pak. Bukan hanya menyelamatkan Lot. Dari pasukan itu Abraham mengalahkan raja-raja dari timur, saudara. Seorang yang biasa-biasa tidak akan melakukan itu. Tapi pada saat dia menggenggam the great God, tangan dari Tuhan yang besar, tiba-tiba tanpa dia sadari, Tuhan bawa dia besar. Dia tidak pernah bisa menjadi kecil. Tiba-tiba Abraham dengan cara Tuhan yang ajaib menggali sumur-sumur. Zaman sekarang pastor, ya ampun namanya sumur mah di rumah saya juga ada pastor. Apa hebatnya sumur pastor? Jangan salah saudara, zaman itu Abraham itu tinggalnya di daerah yang padang pasir saudara. Itu daerah kering kerontang. Punya satu sumur itu sudah kaya raya Bapak Ibu. Itu pencapaian apa? Prestasi yang besar. Kalau Abraham dikatakan menggali banyak sumur, konglomerat Bu kira-kira kalau zaman sekarang ini. Oh saya berkatakan atas hidupmu saudaraku. Your life will no longer, tidak akan pernah bisa kecil lagi. Bahkan kau kepengen kecil aja gak bisa. Kemanapun engkau pergi, Tuhan bawa engkau besar. Semakin besar nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Pastor, in case ada lagi di antara saudara yang mungkin berkata, saya ini kan ya cuman ibu rumah tangga biasa. Apa ya bisa tuh pastor? Ibu rumah tangga tuh apa sih pastor? Saya ngurusin anak-anak saya di rumah. Apa bisa? Bolehkah saya memperkenalkan saudara dengan seorang ibu rumah tangga? Yang Tuhan pakai secara luar biasa saudaraku. Namanya adalah Susana Wesley. Nama Wesley di belakang ini mungkin saudara sudah tebak-tebak buah manggis gitu saudara. Siapa Susana Wesley saudara? Susana Wesley adalah ibu dari 19 anak. In case di sini ada ibu-ibu yang lagi ngeluh, aduh pastor berat pastor, anak saya banyak pastor, berat. Tanya kiri kanannya, anakmu sudah 19 belum? Ada di sini yang anaknya 19? Saya rasa nggak ada yang melebihi rekornya Susana, saudaraku. Susana ini punya 19 anak, saudara, dan di zaman itu saudara tahu ilmu kesehatan dan semua kedokteran masih belum bagus. Dari 19 anak, hanya 10 anak yang bisa sampai ke usia dewasa. Tapi senggol kiri kanan lagi, 10 kayaknya sudah banyak. Dari 19 sekalipun itu menjadi 10 dan 10 itu sudah begitu banyak saudaraku. Tapi hebatnya Susana, dia menolak menjadi ibu rumah tangga biasa. Susana membesarkan anak-anaknya, mendidik mereka untuk belajar membaca. Pertama kalinya adalah Alkitab. Dari sejak kecil mereka sudah dididik untuk membaca Alkitab. Lewat Alkitablah anak-anaknya belajar membaca dan menulis. Susana mendidik anak-anaknya berdoa.
Senggol kiri kanan. Yang ngajarin doa harusnya di rumah Bapak Ibu, bukan di gereja saja. Aminnya yang paling keras. Saya berdoa ada ibu-ibu di tempat ini yang mengajarkan anaknya berdoa. Susana mengajarkan anaknya bahkan untuk menghafalkan firman, saudara. Bahkan yang hebatnya dari Susana ini, dia nggak khotbah di gereja. Setiap orang dipanggil berbeda-beda ya, Bapak Ibu ya. Susana tidak khotbah di gereja, tapi dia khotbah di rumah, saudara. Bukan hanya dia mengkhotbahin anak-anaknya, yang 10 orang tadi, saudara. Tetapi karena begitu menariknya cara Susana ini mengajar Alkitab, saudara. Sampai-sampai tetangganya ini suka datang ke rumahnya untuk belajar bersama dengan anak-anaknya. Akhirnya terbentuklah yang namanya persekutuan doa. Kalau kita sekarang komsel, hebatnya jumlah anak komselnya Susana lebih banyak dari jumlah jemaat suaminya di gereja, saudara. Jadi saking ibu Susana ini, dia sangat gemar membaca Alkitab, dia itu menarik cara menceritakan firman. Orang-orang itu berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk belajar firman Tuhan. Dari kehidupan ibu yang sederhana ini, saudaraku, lahir 2 anak hebat. Pernah dengar nama John Wesley? Charles Wesley? 2 orang ini adalah orang-orang yang mempelopori kegerakan metodis, saudaraku. Kalau saudara belajar tentang histori, sejarah kekristenan, maka nama 2 orang ini akan selalu muncul. Dan by the way, Charles Wesley saudara pernah dengar lagu ini enggak? Hark the herald angels sing, glory to the newborn king. Ini diciptakan oleh Charles Wesley, saudara, lagunya. 2 anak yang hebat di dalam sejarah kekristenan. Doa saya dari ibu-ibu yang hebat di tempat ini, keturunanmu perkasa di bumi. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah. In case ada di antara saudara yang juga berkata, Pastor, saya bukan pendeta kayak pastor, saya nggak bisa khotbah, saya hanya pengusaha biasa. Saya tantang saudaraku, sama-sama jadi pengusaha, jangan jadi pengusaha biasa yuk, aminnya yang paling keras. Saya berdoa lahir dari tempat ini, orang-orang seperti, boleh dimunculkan? Siapa namanya nih? David Green, saudaraku. Saya bacakan saja ya, supaya saya nggak salah ya. Siapa David Green ini? Mungkin sebagian dari saudara tidak terlalu mengenal nama David Green. Dia ini adalah salah satu konglomerat Kristen yang ada di Amerika, saudaraku. Namanya mungkin saudara belum pernah dengar. Dia ini adalah pemilik dari Hobby Lobby. Hobby Lobby ini salah satu, saudaraku, bukan toko ya, perusahaan furniture ataupun perusahaan kerajinan terbesar di Amerika, saudara. Mungkin saya bisa mengkaitkan sedikit, David Green inilah tokoh di balik kebangkitan Oral Roberts University. Nah, ini mungkin masuk ke saudara ya. Gereja kita berpartner dengan Oral Roberts University. Dia ini juga mendirikan, saudaraku, Museum of the Bible di Washington DC. Pengusaha Kristen yang luar biasa, saudara. Jadilah seperti David Green, jadilah seperti J.C. Penney. Ada yang pernah dengar nama J.C. Penney? Kalau saudara happen to go to Amerika, saudara bisa pergi ke Amerika, saudaraku. Di sana saudara akan menemukan sangat banyak toko J.C. Penney. Raksasa retail di Amerika, saudara, J.C. Penney ini. Yang hebatnya dari J.C. Penney, saudara, amazingnya dari orang yang satu ini, saudara, dia selalu mengatakan di dalam bisnisnya, jika tidak ada Tuhan, saya tidak akan hidup hari ini. Tetapi karena Tuhan, saya hidup untuk memberi dan melayani, saudara. Saya berjumpa dengan orang-orang hebat. Di Amerika itu mereka punya apa? Orang-orang yang cinta Tuhannya habis-habisan. Tetapi saya melihat ini, saudaraku, kalau nggak hati-hati, banyak pengusaha sekarang itu memisahkan bisnis itu Senin sampai Sabtu, Minggu gereja. Tapi saya menantang orang-orang yang membawa Tuhannya dari Senin sampai Senin.
Tuhan tidak hanya ada di gereja. Bawa dia ke tempat kerjamu, bawa dia ke keluargamu, bawa dia ke bisnismu, bawa dia di dalam karirmu, bawa dia di dalam studimu, saudara. Pernah dengar nama seperti Henry Parson Crowell, saudara? Kayaknya semuanya pada gini. Ada di sini yang suka makan Quaker oatmeal? Nah, ini saudaraku. Ini pemiliknya, saudara. Henry Parson Crowell, saudara. Yang amazing dari orang ini, saya tuh, Amerika tuh punya orang-orang seperti ini, saudara. L.G. Turno, saudaraku. Dia memberikan 70% dari keuntungan perusahaannya untuk pelayanan Injil, termasuk mendukung pekerjaan misi yang ada di sana. Kalau saudara berjumpa dengan orang-orang ini orang-orang gila semua, saudaraku. Nama-nama seperti R.G. Letourneau, ini adalah orang di dunia konstruksi. Dia lebih gila lagi, saudara. Dia memilih 90% dari penghasilannya untuk Tuhan dan hidup dari 10% sisanya. Ini orang-orang hebat, saudara. Orang-orang yang di dalam kehidupannya dia besar, tetapi dia membawa nama Tuhannya menjadi besar, saudaraku. Mungkin sebagian dari saudara berkata, Pastor, saya bukan seorang pengusaha, saya seorang di bidang ilmiah, Pastor. Apa bisa jadi besar? Pernah dengar nama Isaac Newton? Saya rasa sangat terkenal ya, saudaraku. Isaac Newton terkenal dengan apa, saudara? Hukum gravitasi. Tapi tahukah saudara, amazingnya Isaac Newton menulis lebih banyak tentang Alkitab dan teologi daripada tentang sains. Orang-orang zaman dulu ini, saya tantang ya saudaraku, di zaman sekarang ini, bangkit orang-orang yang melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadilah besar bersama dengan pengenalanmu yang semakin besar akan Tuhanmu. Pernahkah saudara dengar nama Johannes Kepler? Siapa Kepler? Yang belajar sains? Kepler inilah yang mengajarkan saudaraku tentang penemu hukum gerak planet. Tapi sadarkah saudara, Kepler ini mengatakan seperti ini, ilmu pengetahuan adalah upaya untuk berpikir seperti Tuhan berpikir. Saya hanya sedang memikirkan pikiran Tuhan setelah Tuhan berpikir. Pernah dengar nama Pascal, saudaraku? Jenius di dalam matematika, ini anak Tuhan. Satu demi satu nama-nama ini semua orang-orang hebat. Mereka anak-anak Tuhan yang dibawa besar ketika mereka mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Izinkan saya mengatakan ini dari tempat ini. Saya akan melihat orang-orang yang besar dipakai Tuhan besar, karena ada rencana Tuhan yang besar atas hidupmu, hidupmu, hidupmu. Sekali lagi amin yang paling keras. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya lanjutkan boleh Bapak Ibu? Masih bisa bertahan? Sudah lapar? Sama-sama besar, jangan hanya besar di bumi yuk. Besar di bumi, besar di surga. Kita buka ya, Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-23. Lukas 16 ayatnya yang ke-23, yuk. Saya bacakan buat saudara, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Perhatikan ya saudaraku, nanti saya mau bertanya kepada saudara. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saya tanya boleh Bapak Ibu? Dari ayat yang baru saja kita baca ada berapa tokoh di sana? Berapa? 3. Saya dengar suara 3. Oke, saudara bisa jawab 3. Siapa saja? Yang pertama? Orang kaya. Karena disebut orang kaya, jadi udah jelas pastikan saudaraku, dia kaya di bumi. Pertanyaannya apakah dia kaya di surga? Ayat ini mengatakan, sementara ia menderita sengsara di alam maut. Artinya dia kaya di bumi, tapi sayangnya tidak kaya di surga. Tokoh yang kedua siapa? Lazarus.
Lazarus kalau saudara baca ayatnya maka saudara akan menemukan dia adalah seorang pengemis. Kalau saya mengatakan dia pengemis maka dia miskin ya Bapak Ibu. Berarti tidak kaya di bumi ya. Tetapi puji Tuhan ayat ini mengatakan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Tidak kaya di bumi tapi kaya di surga. Sekarang tokoh yang ketiga siapa? Abraham. Tadi saya sudah sebutkan saudaraku, bagaimana di zaman itu orang bisa gali satu sumur aja udah kaya saudara. Abraham itu punya berbagai banyaknya sumur saudara, dia konglomerat. Berarti Abraham ini gambaran orang yang kaya di bumi dan berapa banyak yang mau kaya Abraham Bapak Ibu? Kita kasih tepuk tangan. Dijadikan atas hidup saudara. Kaya di bumi, kaya di surga. Besar di bumi, besar di surga. Pertanyaannya sekarang, saya bawa lanjut lagi boleh? Pastor, saya juga mau. Kayaknya seru loh Pastor. Besar di bumi, besar di surga. Caranya gimana? Saya bisa masuk di dalam perjanjian covenant of greatness. Saya tarik dulu Bapak Ibu, kalau saudara mau masuk di dalam covenant of greatness, boleh nggak connect dulu dengan sumber greatness-nya? Sumbernya siapa? Kita buka ya, 1 Tawarik kita lihat. Ayatnya, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11 sampai 12. Ada yang pernah dengar lagu ini enggak ya? Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ini cuma saya doang ya saudara. Ini enggak ada yang pertobatnya barengan kayak umur-umur saya gitu saudaraku. Beneran enggak tahu lagu itu? Ya, aduh Pak, terima kasih Pak. Saya masih punya teman. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran. Ini beneran kayaknya cuma saya. Saya bacakan aja ayatnya saudaraku. Dan keagungan segala yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punya mula kerajaan, Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan. Sadari ini Bapak Ibu, tangkap ini baik-baik. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Boleh enggak dekat sama sumber yang punya kebesaran? Itu sebabnya saudaraku beberapa bulan yang lalu di gereja kita diajarkan kekristenan bukan hanya sekedar agama, aminnya yang paling keras. It is a walk with Jesus. Engkau berjalan bersama dengan Yesus. Yang jadi masalah kayaknya saya khotbahnya juga di start loh waktu itu. Nah tuh singgol kiri kanan dicatat. Karena kalau enggak pasti lupa loh Bapak Ibu. Saya ingat kok, saya khotbahnya di start kok waktu itu. Sadarkah saudara yang jadi masalah adalah kalau zaman Yesus masih ada di muka bumi, saudara itu kalau bersama dengan Yesus, then you know bagaimana Jesus deal with people. Saudara tuh bisa lihat langsung dengan mata kepala saudara apa yang Yesus suka, apa yang Yesus nggak suka. Saudara bisa melihat kehidupan sehari-harinya Tuhan Yesus tuh kayak apa. But now no more, kan saudara nggak bisa ketemu Yesus secara fisik. Saat ini, then how do you know? Bagaimana saudara bisa kenal Yesusmu? Tapi firman-Nya berkata, firman itu menjadi daging. Dia Yesus Kristus Tuhan. Artinya Yesus sama dengan firman. Firman itu Yesus. Caranya engkau mengenal adalah melalui firman.
Masalahnya banyak orang Kristen udah lama jadi orang Kristen, bahkan pelayanan, jadi leader, nggak pernah baca firman. Lah terus gimana caranya engkau kenal Tuhanmu? Bagaimana caranya engkau tahu yang dia mau dan yang dia nggak mau? Sama seperti handphone, saudara. Saudara kalau mau handphone lama dan handphone baru, handphone lama dipindahkan ke handphone baru harus diapain dulu? Disinkronize kan? Disync kan? Sama kan kalau saudara juga mau setel radio, gimana caranya saudara bisa dengerin radio? Itu diputer kan? Frekuensinya harus nyambung kan? Kalau nggak nyambung kedengerannya gimana? Sama. Tahukah saudara kenapa kalau dengar suara Tuhan kresek-kresek? Lah nggak disinkronize. Saudara nggak pernah baca Alkitab. Pastor memangnya what is it? Kenapa kok baca Alkitab? Apa urusannya dengan baca Alkitab? Segala sesuatu kekristenan dimulainya baca Alkitab. Kok bisa, Pastor? Why? Kenapa baca Alkitab jadi begitu penting? Dari situlah saudara belajar apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka. Apa yang jadi rencana Tuhan, apa yang enggak, apa yang boleh, apa yang enggak boleh. Disitulah engkau disinkronize. Nah banyak orang sekarang sinkronize-nya sama YouTube. Akhirnya whatever YouTube say, you believe. Akhirnya saudara jadi nggak bisa tuh, nggak ngerti. Lah kalau nggak sinkron, Pastor, apa masalahnya kalau saya nggak sinkron? Pak, kalau dari kecil nggak pernah baca Alkitab, jangan heran besarnya engkau susah dengar suara Tuhan. Kalau nggak bisa dengar suara Tuhan, apa yang terjadi Pak? Keputusan demi keputusan yang kau ambil, salah, salah lagi, salah terus, serba salah. Karena nggak bisa dengar suara Tuhan. Engkau nggak tahu apa yang harus next, what's next, what should I do. Banyak orang Kristen kebingungan, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Abraham awalnya adalah penyembah berhala, saudaraku. Dimulai dari masing-masing saudara dan saya, at a certain point ya saudara, Tuhan menampakkan diri kepada saudara. Tidak selalu dalam bentuk fisik Tuhan muncul 3 dimensi. Tapi one way or another lewat situasi, lewat kejadian. Kadangkala lewat kehilangan orang yang engkau kasihi. Kadangkala out of nowhere. Saya banyak mendengar cerita, Pastor, saya itu lagi buka YouTube, mau tidur, handphone saya ketindihan, saya buka yang keluar, khotbahnya keluarga Allah. You never know. That's how cara Tuhan berusaha menemui engkau. Kadangkala lewat hal-hal buruk yang terjadi dari situ tiba-tiba ada kerinduan kok rasanya pengen cari Tuhan. Kok kosong? Itu cara Tuhan memanggil engkau. Tapi setelah Tuhan memanggil engkau, how do you know? Dalam kehidupan Abraham gak dikasih peta loh. Gimana cara ke tanah perjanjian? Gak ada petanya Bu. Bagaimana cara masuk tanah perjanjian gak dikasih A sampai Z-nya. Yang Tuhan lakukan saudara dalam kehidupan Abraham, Tuhan berfirman. Ketika Tuhan berfirman, Abraham dengar, dia taat. Banyak orang sekarang Tuhan berfirman gak mau dengar dan gak taat. Lah terus cara next levelnya gimana ya gak tahu Pak. Pada saat Abraham dengar, dia taat, Tuhan bukakan next revelation. Itu sebabnya tadi saya ngobrol beberapa orang saudaraku, saya ngomong itu sebabnya firman, itu disebut apa? Firmanmu pelita bagi kakiku. Firman itu bukan lampu sorot saudara.
Firman itu pelita. Pelita itu gimana? Saudara, maaf, orang Jogja tahu teplok enggak? Ya? Tahu teplok ya Bapak Ibu? Pelita. Zaman sekarang enggak pakai teplok ya? Enggak ada teplok. Lampu kecil saudara, lampu yang dikasih minyak itu saudara. Kalau saudara pakai teplok, saudara bisa langsung lihat dari sini sampai belakang? Bisa. Jalannya gimana caranya? Dari satu langkah ke langkah berikutnya, saudara bergantung pada si teplok. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara nggak lihat teploknya, hati-hati, depan ada lubang, bisa jatuh. Ikut Tuhan seperti itu, Pak. Bergantunglah pada si teplok. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kau baca logos, itu bisa membosankan sampai tiba-tiba dari sekian banyaknya logos yang kau baca, ada satu yang keluar, jadi rema. Pernah nggak dengar firman disampaikan, pembicara khotbah, tiba-tiba saudara nangis, iya itu saya pastor. Nah, itulah kenapa kau harus baca Alkitab. Dari sekian logos-logos itu, tiba-tiba keluar satu ting. Engkau dengar, engkau taat lakukan, terobosan terjadi. Aminnya yang paling keras Bapak Ibu. Tepuk tangannya yang paling meriah. Boleh nggak senggol kiri kanan? Katakan bila perlu injak kakinya. Baca Alkitabmu. Karena everything start there. Dimulai dari situ. Anak saya, saudaraku, saya didik mereka sejak dari kecil. Mereka harus bisa baca firman. Ini yang terakhir, yang paling kecil, saya sedang temani dia baca Alkitab. Bapak Ibu, itulah pentingnya peranan orang tua. Jangan marah sama Kids Impact yang hanya ketemu anak saudara 2 jam. Ini kenapa anak saya masih nakal, Pastor? Lu ya 2 jam dalam seminggu di gereja, sisanya sama siapa? Yang mengerti, katakan amin. Saya temenin anak saya baca Alkitab. Anak saya saking sukanya, saudaraku, dia senang sekali. Dia nggak pernah mau miss setiap malam. Ada waktu-waktu seperti kayak ini nih. Nanti saya pulang, kan saya tinggal di Solo nih, saudaraku. Anak-anak di Solo nih. Saya pulang sampai rumah udah jam 12 malam, mungkin lebih. Teler enggak tuh? Teler. Anak saya dengan semangat 45. Mami, let's read the Bible. Kan saya juga capek kan saudaraku. Tapi saya bilang, Jen, baca sendiri. Kamu kan sudah bisa baca. Beda Mami. Kalau yang bacain Mami, I can understand the Bible katanya. Bapak Ibu, bacakan itu untuk anak-anakmu. Membaca bersama mereka. Dari situ engkau membantu mereka mengunyah firman itu. Sehingga logos menjadi rema atas hidup mereka. Disitulah mereka akhirnya ngerti mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan gak suka. Disitulah akhirnya mereka memahami saya harus bagaimana. Terus gimana lah kalau anak-anak Tuhan tidak pada baca Alkitab tuh ya mau dari mana coba saudara? And then how? Maafkan saya ya saudara, kata-kata saya ini saya tahu saya keras. Tidak membaca Alkitab itu permulaan dari ketulian rohani. Saya ulang saudara. Tidak membaca Alkitab itu awal mula engkau tulis secara rohani. Engkau jadi tidak tahu what to do. Engkau tidak bisa berjalan bersama Tuhan. Gak bisa dengar suara Tuhan. Gak heran banyak anak Tuhan bingung. Banyak yang datang sama saya tanya, Pastor, orangnya hebat, mandiri, semua ada, pribadi,
rumah pribadi, mobil pribadi, semua ada. Tapi belum terima Yesus, pastor. Itu padahal semua ayatnya kan sudah ada, saudaraku. Hendaklah engkau menjadi pasangan yang sepadan, seiman, apa? Itu sudah ada ayatnya. Lah tapi kalau tidak pernah dibaca, and then how? Gimana? Akhirnya apa? Kalau nggak dilakukan firmannya senggol kiri kanan, resiko tanggung penumpang. Jangan salahkan Tuhan. Karena itu sudah ada satu persatu. Doa saya sejak dari hari ini, engkau nempel ya. Nempel dengan sang empunya kebesaran. Kenapa? Karena ketika kau nempel, engkau disebut sahabat-sahabatnya Allah. Yuk kita buka Yakobus 2. Ayatnya yang ke-23. Saya undang pemain musik, worship leader, singer maju ke depan. Sudah ada nih. Itu sesuai dengan ayat Alkitab ini. Abraham percaya kepada Allah. Lihat saudara. Dengar firman, percaya. Imannya bertumbuh. Karena iman itu Allah menerimanya sebagai orang yang melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya Abraham disebut siapa? Sahabat Allah. Berarti sahabat Allah adalah orang yang apa? Melakukan kehendak Allah. Gimana saudara bisa melakukan kehendak Allah kalau tahu kehendaknya aja? Tidak. Caranya tahu gimana? Balik lagi Pak. Alkitab. Tidak ada cara lain. Boleh nggak senggol kiri kanan lagi? Masih punya Alkitab nggak? Yakin? Udah dihapus belum download Alkitabnya di handphone? Mana tahu handphonenya kepenuhan yang dihapus Alkitab, saudaraku. Saya berdoa hari ini dia menjumpai ada sahabat-sahabatnya di tempat ini. Siapa sahabat-sahabatnya? Orang-orang yang melakukan kehendaknya. Satu demi satu ketaatan membawa engkau jadi besar. Kadangkala saudaraku, kita jadi berjalan sesuai pikiran kita, Bu. Hanya untuk mendapati ujungnya mendatangkan maut. Berjalan di jalan yang sempit. Ujungnya kehidupan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan.